Halo Pack Leader, nah ketemu lagi di channel Fauna Vela. Nah untuk kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang mini pom. Di sini kita ada mini pom punya klien kita, namanya si Hero. Nah kan jadi ada beberapa pertanyaan nih, dimana apa aja sih biasa yang dilatih di sini, misal basic obedience itu apa. Nah di sini saya akan ngejelasin fungsinya juga per masing-masing latihan, dimana kita memiliki latihan tuh ada 9 jenis gitu. Dan selain kita akan ngebahas tentang pelatihan dan fungsi-fungsi yang kita latih itu, kita di sini juga akan ngebahas tentang ras, khususnya ras mini pom seperti itu. Nah untuk latihan sendiri di sini kita ada untuk basic obedience ya, kita di sini tuh biasanya kita melatih untuk 9 teknik. Nah dimana 9 teknik itu kenapa kita bicara basic, karena hal yang basic itu bukan sebuah permulaan, melainkan sebuah hal yang paling krusial dan paling penting. Salah satunya nih misalnya tentang no itu hal yang simple, cuman banyak orang yang ngelakuin atau mengajarkan untuk melarang gitu kan, mengkoreksi anjingnya misalnya no atau nay atau apa, yang hal-hal yang mengandung koreksi, tapi si anjing sendiri tuh nggak paham no itu apa, nay itu apa, atau larangan itu apa di situ. Nah di sini kita akan menstimulus mereka untuk dia paham kata-kata no atau hal perintah-perintah larangan, sehingga nanti pas balik ke owner tinggal bilang no, ini terus disertai sebuah correction, karena kan seperti ini, pas di sini dia sudah kita latih dengan perintah-perintah larangan, disertai sebuah koreksi, karena koreksi itu penting sehingga komunikasi untuk antara kita dan si dogi itu lebih clear. Jadi si dogi kita koreksi, habis itu dibarengi kata-kata no, sehingga si dogi paham, oke, no itu adalah sebuah koreksi. Koreksi di sini ada macam-macam hal, salah satunya itu ya pressure kan, seperti itu. Dengan dia tahu larangan, dia tahu batasan, dia paham perintah yang boleh apa, perintah yang nggak boleh apa, jadi dia lebih mengerti. Dan bukannya saya bilang sebelumnya salah di owner atau apa, cuman di sini hanya akan memberikan lebih clear, lebih jelas seperti itu. Nah pelatihan berikutnya tentang sit. Nah sit sendiri, sit itu kan duduk, sit gitu kan, duduk. Nah sit, terus down itu tiduran. Nah terus heel itu dia jalan samping kita sebelah kiri. Nah berikutnya ada stay itu dia stay, menahan pergerakan gitu kan. Nah ini contoh misalnya down itu kan tiduran santai seperti ini gitu kan. Nah terus ada lagi rest biasa kita menggunakan alas tidur gini. Biasa juga misalnya kawan-kawan mungkin menggunakan kasur-kasuran, atau mungkin menggunakan keset dan lain-lain, itu juga bisa, ibaratnya yang tempat dia buat tiduran seperti itu. Terus di sini kita ada juga latih foot manner. Foot manner tuh agar foot manner itu salah satu yang krusial juga, karena misalnya si dogi langsung ngambil makanan kita taruhin, dia langsung makan tanpa menunggu kita, itu akhirnya si dogi itu ngerasa alfa. Nah sedangkan di kehidupan karnivor itu yang benar-benar megang kendali itu seorang alfa, yaitu owner. Nah simulasinya jadi makanan itu kita tahan, saat dia duduk tenang kita taruh, terus habis itu dia harus diam dulu sampai akhir kita bilang oke atau rilis signal, dia baru mengambil makanannya. Nah controlling seperti itu adalah hal termudah untuk mendapatkan respect dari si dogi seperti itu. Nah setelah itu ada lagi kennel. Nah kennel itu yaitu melatih si anjing untuk masuk ke kandang. Nah kan ada beberapa kawan-kawan mungkin yang misalnya tinggalnya di tempat yang mungkin agak padat urban, yang padat penduduk seperti itu tuh kan kita butuh
mungkin menggunakan kandang. Nah, ada beberapa anjing yang misalnya ditaruh di kandang dia gonggong-gonggong, terus nangis, kenengek dan lain-lain. Nah, kalau si siapa Ciro juga biasanya itu minipom juga seperti itu. Nah, rata-rata pas masuk ke kandang dia kan ngerengek sama gali-gali. Nah, di sini dilatih kennel gunanya supaya dia paham fungsi kandang. Jadi kandang itu ada fungsinya, salah satunya kayak ruang kamar. Jadi dia memiliki batasan. Fungsinya lagi tuh misalnya nih ada temen main ke rumah kita, terus bawa anjing. Nah, sedangkan di rumah kita juga ada anjing. Nah, terus habis itu anjing kawan kita main langsung dimasukin ke rumah, terus gonggong-gonggong, jadi berantem. Dikarenakan apa? Karena kan si anjing yang kita milikin itu nggak punya ruang khusus, jadi biasa diumbar, sehingga dia memiliki teritori secara meluas. Nah, itu pun salah satu fungsi kandang. Jadi kalau bisa kawan-kawan, oh kandang berarti dikandangin dulu, nggak, kandang itu ya itu buat kamarnya dia, batasannya dia. Dan di sini kita latih kennel itu agar anjing itu lebih tertib. Jadi kalau bisa nggak di kandang, dia diumbar biasa aja, akhirnya ada hal-hal yang merusak kayak misalnya gigitin keset dan lain-lain tanpa sepengetahuan kita dan tanpa ada koreksi, sehingga mereka ngerasa itu hal-hal yang wajar. Nah, makanya sedangkan untuk anjing sendiri itu kan sama halnya dengan anak umur 6 tahun pemikiran mereka, dimana kayak kita bisa ke taman satwa atau ke taman kanak-kanak dan lain-lain, selalu kan ada tulisan kan, saat anak-anak bermain selalu dilakukan dengan di bawah pengawasan orang dewasa. Nah, sebetulnya mereka pun seperti itu, mereka harus kita awasin. Nah, sehingga mereka terbiasa, mereka tahu aturan di tempat kita, dan mereka akan respect dengan aturan-aturan. Nah, itu tuh kita yang nentuin. Nah, itu salah satunya fungsi kandang, makanya kita latih untuk kennel. Selain pelatihan tadi kan saya akan ngebahas tentang ras. Nah, ras yang akan kita bahas di sini yaitu minipom. Nah, ada beberapa kawan-kawan nih misalnya pengen memelihara anjing. Nah, kebetulan pengennya yang kecil-kecil. Nah, ada beberapa pilihan. Ya, ada minipom, ada poodle, ada shih tzu dan lain-lain. Pokoknya yang ras kecil gitu kan. Nah, kira gimana nih kalau saya mau beli minipom dengan kondisi saya sendiri tinggalnya di apartemen misalnya atau di tempat yang padat. Nah, untuk karakter minipom sendiri dia kan sebetulnya lucu, bulunya lebat, terus udah gitu ya mirip rubah gitu kan. Nah, prakondisi lain yaitu mereka itu agak barkingan, terus agak curigaan gini loh. Misalnya ada orang baru, dia akan barking, terus ada sedikit kemungkinan dia itu gigit di sini tuh karena dia jiwanya itu bebas banget, sehingga dia hanya akur sama beberapa orang seperti itu. Nah, bisa nggak sih dia itu dirubah jadi baik? Ya bisa, karena dari misalnya kita dapatnya dari papis, ya kita bikin penertiban seperti kayak food manner, kita lakukan kennel, pelatihan kennel untuk masuk kandang, terus kita kasih res seperti ini agar dia paham di mana lingkungan dia harus istirahat. Nah, terus mainan toysnya juga harus dicocokin. Jadi kalau untuk kita bisa punya minipom, usahakan berikan tuh toys yang model-model kayak kayak boneka, terus ada rumbai-rumbainya gitu. Nah, mereka akan lebih aktif di situ seperti itu. Nah, kalau toys sendiri saya sarankan untuk minipom itu menggunakan bola, karena akan malah membuat mereka lebih aktif lagi kawan-kawan, seperti itu. Sudah doginya aktif, ditambah mainan yang membuat mereka aktif, jadinya hyperaktif, sehingga ditambah kita mungkin keluarga banyak dan banyak tamu, sehingga dia akan makin barking karena dia nggak tahu wilayah dimiliki kandang. Ya, akhirnya jadi dari kesalahan-kesalahan kita menjadi habit dogi yang akhirnya merepotkan, yang akhirnya kita malah secara tidak sadar menyalahkan dogi saya nakal, padahal
hal nakal tersebut terjadi dikarenakan kesalahan kita seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan tentang Minipom khususnya, mungkin atau kawan-kawan yang baru pengen mengadopsi Minipom, terus bingung harus melakukan apa awalnya dan gimana, atau hal-hal khusus, mungkin kan saya nggak bisa nih ngebahas langsung di sini, ada keterbatasan waktu. Nah, kalau kawan-kawan emang mau nanya-nanya khusus, bisa aja langsung tulis aja di komen, atau mungkin message ke nomor yang nanti ada tuh, atau masuk ke Telegram kita, atau di TikTok dan lain-lain. Kita kebetulan ada platform-platform sosial media yang emang kebetulan kita juga sudah ada. Nanti kita akan bahas setiap pertanyaan. Kawan-kawan nggak usah malu, nggak usah bingung. Itu pertanyaan itu free, dan itu bisa, saya pun akan jawab khusus gitu. Pertanyaan si A nanti ada tulisannya nih, pertanyaan ini dari si A. Nah, saya akan bahas tentang dia. Bagus lagi kalau misalnya disertain video nih kawan-kawan, misalnya lagi nakal nih, doginya di rumah, video terus tanya. Jadi saya akan bisa bantu nilai karakternya, terus nilai gimana yang harus dilakukan. Nanti akhirnya dari hal-hal kecil, mungkin akhirnya kawan-kawan dari masalah kawan-kawan mungkin ada yang bermasalah hal yang sama, bisa belajar juga dari kawan-kawan, sehingga akan terjadi berbagi kita. Nah, di situ kayak gitu kan kawan. Oke, mungkin sekian dari saya, sampai jumpa.